Pagi itu, mentari menyusup perlahan ke sela-sela tirai putih yang menghiasi jendela kamar Alia. Suara burung berkicau dan aroma kopi yang menguar dari dapur membuat suasana rumah mereka terasa hangat. Alia membuka matanya pelan, menatap wajah suaminya yang masih terlelap di sebelahnya. Fikri, suaminya, terlihat begitu damai. Lelaki itu adalah cinta pertamanya, sekaligus satu-satunya. Mereka telah menikah selama 7 tahun dan dianugerahi 2 anak yang menggemaskan. Naila, si sulung yang berusia 6 tahun dan senang bercerita, serta Arfan, si bungsu berumur 3 tahun yang tak bisa lepas dari pelukan ibunya. Alia bangkit perlahan, mencium kening Fikri sebelum turun ke dapur. Tangannya lincah menyiapkan sarapan, roti bakar, telur mata sapi, dan jus jeruk kesukaan Naila. Ia melirik jam dinding, memastikan semuanya siap sebelum anak-anak bangun dan Fikri berangkat kerja. Rumah mereka sederhana tapi hangat. Sebuah rumah tipe 120 yang mereka cicil sejak awal pernikahan. Dindingnya dipenuhi bingkai foto keluarga. Momen ulang tahun anak-anak, liburan ke pantai, hingga foto mereka berdua mengenakan pakaian pernikahan. Setiap sudut rumah memancarkan cinta dan kebersamaan. Fikri turun dari kamar sekitar pukul 7. Ia mencium kepala Alia sambil merenggangkan tubuhnya. Wangi banget, masakan kamu emang juara, sayang, ucapnya sambil menyambar segelas air putih. Alia tersenyum. Cepet sarapannya, nanti telat lagi. Aku udah siapkan bekal juga. Udah, gak usah repot-repot. Aku makan siang di kantor sama anak-anak tim aja. Jawab Fikri sambil membuka ponselnya. Ia tersenyum kecil melihat layar. Tapi Alia tak menganggapnya aneh. Naila dan Arfan turun dengan piyama bermotif kartun. Mereka langsung berlari memeluk Alia, dan suasana pagi itu seperti biasanya. Penuh canda, tawa, dan kehangatan. Alia tak pernah menyangka hidupnya bisa sebahagia ini. Ia dulu bukan siapa-siapa. Hanya gadis biasa dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Fikri hadir dalam hidupnya saat ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan konstruksi. Fikri, yang kala itu sudah menjadi supervisor, terpikat oleh kesederhanaan dan kebaikan hati Alia. 5 bulan menjalin hubungan, Fikri melamar. Tak butuh pesta mewah, hanya akad nikah sederhana di masjid dan makan bersama keluarga. Tapi cinta mereka besar. Bahkan terlalu besar hingga membuat Alia buta akan tanda-tanda kecil yang kini mulai samar-samar muncul. Tiap akhir pekan, keluarga kecil itu punya tradisi. Sarapan di taman kota, mereka akan membawa tikar, bekal, dan bermain bersama. Fikri selalu membawa kamera DSLR-nya dan memotret anak-anak dan Alia. Lihat ini, Naila kayak model ya, kata Fikri sambil menunjukkan hasil jepretan pada putri sulungnya. Alia tertawa. Ia senang Fikri terlibat aktif dalam tumbuh kembang anak-anak. Ia merasa beruntung punya suami yang perhatian, bertanggung jawab, dan, sejauh yang ia tahu, setia. Di depan orang tua Alia, Fikri pun selalu bersikap sopan. Ia rajin mengantar Alia ke rumah orang tuanya, ikut membantu saat ada acara keluarga, dan tak pernah segan menunjukkan kasih sayang di depan umum. Bagi keluarga besar, rumah tangga Alia dan Fikri adalah panutan. Banyak yang bilang, coba lihat Alia dan Fikri. Nggak pernah ribut, adem ayem aja. Suami istri idaman. Alia mendengar itu dengan hati yang penuh syukur. Ia tak menyadari bahwa di balik pujian-pujian itu, badai sedang mengintai dari kejauhan. Suatu sore, saat sedang menyapu halaman depan, Alia mendengar suara mobil berhenti. Itu Fikri. Tapi kali ini, ia tak langsung masuk rumah. Ia menempelkan ponsel di telinga, tertawa kecil, lalu menyender di pintu mobil. Kamu lucu banget sih. Iya, nanti aku kabarin lagi deh. Iya, sayang juga. Ujar Fikri sebelum menutup telepon. Alia terdiam. Hatinya seperti ditampar pelan. Kata-kata itu begitu asing. Begitu jauh dari Fikri yang ia kenal. Saat Fikri masuk rumah, ia langsung mencium anak-anak dan menyapa Alia seolah tak terjadi apa-apa. Alia membalasnya dengan senyum kaku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Alia menatap langit-langit kamar sambil bertanya, apa aku terlalu percaya? Namun, ia mengenyahkan rasa curiga itu jauh-jauh. Mungkin Fikri sedang menelepon klien, atau teman kerja yang bercanda berlebihan. Ia tak ingin merusak kebahagiaan hanya karena prasangka. Tapi benih keraguan itu sudah tertanam. Beberapa hari kemudian,
Saat mencuci pakaian, Alia menemukan selembar nota makan malam dari restoran mewah di Jakarta. Ia tahu hari itu Fikri bilang lembur dan tak sempat makan. Nota itu hanya tertulis, 2 packs, romantic dinner set. Tangannya gemetar saat menggenggam kertas itu. Tapi lagi-lagi, ia menahan diri. Jangan suzon, Li. Bisa aja makan bareng klien, katanya dalam hati. Namun luka kecil itu tak bisa disembuhkan hanya dengan penyangkalan. Ia mulai mengingat-ingat semua detail kecil. Password HP Fikri yang berubah, jadwal pulang yang tak menentu, dan betapa kini Fikri jarang menatap matanya saat berbicara. Di tengah gundahnya, Alia tetap menjadi istri dan ibu yang sempurna. Ia tak mengeluh, tak mencurigai secara terang-terangan. Tapi hatinya mulai membuat catatan. Ia mulai menulis di jurnal kecil segala perubahan yang ia rasakan. Perkataan, sik. Semua ditulis dengan teliti. Ia bahkan mengunduh aplikasi pelacak HP dan menyematkannya diam-diam ke ponsel suaminya. Ia bukan detektif. Ia hanya perempuan yang ingin tahu, apakah semua ini hanya di kepalanya saja, atau memang benar ada rahasia besar yang disembunyikan? Di akhir bab ini, Alia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Ia tersenyum, meski matanya menyimpan tanya. Jika ternyata semuanya benar, apa aku siap menghadapinya? Pertanyaan itu menggantung, tak terjawab. Namun satu hal pasti, Alia bukan perempuan lemah dan jika waktunya tiba, ia akan melangkah dengan kepala tegak. Hari-hari setelah Alia menemukan nota makan malam itu tidak lagi sama. Meskipun ia tetap menjalankan perannya sebagai ibu dan istri dengan sempurna, hatinya tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai lebih peka terhadap setiap perubahan, setiap detail kecil yang sebelumnya ia anggap remeh. Fikri kini lebih sering pulang larut. Jika dulu ia selalu memberi kabar, sekarang ponselnya sering tak bisa dihubungi. Alia mencoba bertanya, "Mas, kenapa akhir-akhir ini sering banget pulang malam?" Fikri hanya menjawab singkat, "Kerjaan lagi numpuk, sayang. Kamu tahu sendiri proyek kantor lagi gede-gedean." Alia mengangguk. Tapi hatinya menolak menerima begitu saja. Insting seorang istri bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Apalagi jika cinta yang tulus mulai tergores kecurigaan. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Alia mengambil ponsel lamanya dan membuka aplikasi pelacak yang telah ia sinkronkan dengan ponsel Fikri. Ia melihat titik lokasi Fikri tidak berada di kantor seperti yang ia katakan, melainkan di sebuah kafe yang cukup terkenal di pusat kota. Mungkin ada meeting di luar. Batinnya mencoba berdamai. Namun ketika ia menunggu lebih dari 2 jam dan titik itu tak berpindah, Alia tahu ini bukan sekadar pertemuan kerja. Jantungnya berdegup cepat. Ia menutup aplikasi itu dan menatap layar kosong ponsel, hatinya terasa seperti dihantam ribuan gelombang pasang. Esok paginya, Alia sengaja menyiapkan sarapan lebih awal. Ia ingin melihat bagaimana sikap Fikri setelah semalam pulang lebih dari pukul 11 malam. Fikri turun dari kamar dengan wajah datar, tidak seperti biasanya yang selalu menyapa anak-anak dengan semangat. "Mas, kamu kemarin pulang dari kantor atau tempat lain?" tanya Alia hati-hati. Fikri tampak terkejut sesaat, lalu buru-buru menyamarkan ekspresinya. "Kantor. Kenapa?" "Nggak apa-apa, cuma nanya. Kamu kelihatan capek banget." "Iya, begitulah. Maaf ya, aku jadi jarang bantu kamu." Alia mengangguk, tapi dalam hatinya ada bara kecil yang mulai menyala. Ia tahu Fikri berbohong, dan itu membuat luka yang selama ini ia pendam terasa semakin dalam. Alia mulai menyelidiki dengan lebih teliti. Ia menemukan sejumlah tanda yang tak bisa diabaikan. 1 parfum berbeda di baju kerja Fikri. Parfum itu wangi feminin, bukan aroma maskulin yang biasa digunakan suaminya. 2 notifikasi yang disembunyikan. Fikri kini selalu menggenggam ponselnya, bahkan saat ke kamar mandi. Notifikasi dari aplikasi chatting tak lagi muncul di layar utama. 3 transaksi mencurigakan. Alia menemukan transaksi pembelian bunga dan perhiasan yang tidak pernah sampai ke tangannya. 4 sikap dingin di kamar. Fikri yang dulu hangat, kini lebih sering memilih tidur lebih awal atau pura-pura lelah. Alia mencatat semuanya di buku kecil miliknya. Ia ingin memastikan, ketika tiba saatnya, ia memiliki cukup bukti untuk menjawab semua keraguan. Suatu sore, Alia nekat mengikuti Fikri. Ia titipkan anak-anak rumah ibunya dengan alasan ada urusan mendadak.
Dengan hati berdebar, ia mengikuti mobil Fikri dari kejauhan. Lelaki itu berhenti di sebuah apartemen mewah di bilangan Jakarta Selatan. Alia menyamar dengan jaket dan masker. Ia melihat Fikri turun dari mobil, membawa kantong kertas berisi makanan dan buket bunga. Tak lama, seorang perempuan keluar dari lobi. Perempuan itu mengenakan gaun sederhana namun anggun, dan langsung memeluk Fikri dengan hangat. Alia gemetar. Ini bukan sekadar affair biasa. Ini hubungan yang sudah berlangsung lama. Ia memotret momen itu dari kejauhan. Tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tapi ia tidak langsung menghampiri atau mengamuk. Ia pulang, membawa rasa perih itu sendiri, meracik rencana untuk hari besar yang akan mengguncang semuanya. Seminggu setelah kejadian itu, Alia mulai mempersiapkan langkah berikutnya. Ia menyusun semua bukti yang ia miliki ke dalam folder, foto, nota, tangkapan layar lokasi, hingga pesan-pesan WhatsApp yang berhasil ia salin saat Fikri tidur. Namun lebih dari itu, Alia ingin Fikri membuka topengnya di depan semua orang. Di depan keluarga besar yang selama ini memuji rumah tangga mereka. Ia ingin kebenaran itu disaksikan bukan hanya olehnya, tapi oleh dunia. Alia mulai menghubungi saudara-saudaranya. Ia mengatur acara makan malam keluarga di restoran milik pamannya. Dengan alasan perayaan ulang tahun pernikahan ketujuh mereka, ia ingin semua berkumpul. Kita rayakan ya, biar semua keluarga bisa datang. Aku yang urus semua, kata Alia pada Fikri. Fikri tampak terkejut. Loh, tiba-tiba banget. Tapi, ya udahlah, kamu aja yang atur. Alia tersenyum. Tentu, Mas. Biar semua tahu betapa bahagianya rumah tangga kita. Hari H pun tiba. Alia datang lebih dulu ke restoran, memastikan semua saudara dan kerabat hadir. Ia juga sudah mengatur satu kejutan. Seseorang akan memutar video yang ia susun dari rekaman dan foto perselingkuhan Fikri. Saat semua sudah berkumpul, termasuk keluarga besar Fikri, Alia berdiri di tengah ruangan. Ia menggenggam mikrofon, menatap semua wajah dengan tenang. Terima kasih semuanya sudah datang. Hari ini seharusnya adalah hari bahagia. Tapi izinkan aku mempersembahkan satu video kecil sebagai bukti cinta kami, yang selama ini kalian puji-puji. Fikri mulai terlihat panik. Ia mencoba berdiri, namun salah satu sepupu Alia menahannya. Lampu dimatikan, dan video pun dimulai. Wajah Fikri terpampang di layar, tertawa dengan perempuan lain, berpelukan, bahkan terlihat masuk ke unit apartemen. Diiringi narasi Alia dengan suara tenangnya. 7 tahun pernikahan ini bukan hanya tentang kesetiaan, tapi tentang bagaimana seorang istri bisa dibutakan oleh cinta, hingga lupa bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dimain-mainkan. Suasana menjadi hening. Hanya suara tangis Alia yang terdengar. Anak-anak yang duduk bersama pengasuh mulai bingung. Fikri menunduk, wajahnya pucat pasi. Ibunya berdiri. Astagfirullah, Fikri. Apa ini benar? Fikri tak bisa menjawab. Alia menatapnya lurus, matanya basah, namun suaranya tegas. Aku tidak akan diam, Mas. Aku bukan perempuan yang akan menangis di sudut kamar sambil menyalahkan diri sendiri. Kamu yang menghancurkan ini semua. Acara itu menjadi viral. Salah satu saudara Alia tanpa sengaja merekam sebagian kejadian dan membagikannya ke media sosial. Video itu menyebar cepat. Banyak yang simpati, banyak pula yang mengecam. Namun bagi Alia, itu bukan tentang viral atau tidak. Ini tentang kebenaran. Tentang martabat yang selama ini ia jaga. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan Fikri dibawa oleh adiknya, Alia duduk di kamar sendirian. Ia membuka jurnal kecilnya, menulis satu kalimat terakhir. Hari ini aku memilih diriku sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesarku. Setelah malam yang mengguncang itu, hidup Alia tidak lagi sama. Semua seolah bergerak cepat. Video pengungkapan perselingkuhan Fikri menjadi viral di media sosial. Ribuan komentar membanjiri akun keluarga mereka. Banyak yang memberikan dukungan untuk Alia, namun tak sedikit pula yang menyoroti keputusannya mengumbar aib keluarga. Tapi Alia tidak menyesal. Ia tahu, ada harga yang harus dibayar untuk kebenaran. Fikri tidak pulang malam itu. Ia ditampung oleh adiknya sementara waktu. Telepon dan pesan yang ia kirimkan ke Alia tidak pernah dibalas.
Bahkan ketika ia mencoba menemui anak-anak, Alia dengan tegas menolaknya. Biarkan mereka tenang dulu. Mereka tidak butuh trauma dari laki-laki yang seharusnya jadi panutan, ucap Alia pada Fikri ketika akhirnya mereka bicara lewat telepon beberapa hari kemudian. Fikri hanya bisa diam. Keluarga besar Alia, terutama ibunya, sempat kaget dengan keberanian Alia. Kamu yakin, Nak? Kalau kamu mau maafkan, kami akan dukung. Tapi kalau kamu mau lanjutkan hidup sendiri, kami pun tetap bersamamu. Alia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak bisa hidup dalam kebohongan, Bu. Anak-anakku pantas dapat teladan yang benar. Hari-hari berikutnya diisi dengan banyak hal yang menyesakan. Alia harus menjelaskan kepada anak-anak mengapa ayah mereka tidak pulang. Ia duduk di ruang tengah, memeluk kedua buah hatinya. Ayah sayang sama kalian. Tapi sekarang ayah sedang bingung dan melakukan hal yang tidak baik. Kita beri waktu ayah untuk berubah, ya? Anak sulungnya yang mulai paham hanya menunduk. Yang kecil bertanya, jadi ayah nggak pulang-pulang lagi? Alia menahan air mata. Nanti kalau ayah sudah jadi orang baik lagi, mungkin kita bisa bertemu. Tapi sekarang, ayah harus belajar dulu. Tak lama kemudian, undangan dari media pun berdatangan. Banyak yang ingin mewawancarai Alia. Tapi ia menolak semuanya. Ia tidak ingin menjadi selebriti dadakan karena luka. Namun ada satu undangan dari komunitas perempuan yang ia terima. Komunitas ini fokus pada advokasi perempuan yang menjadi korban kekerasan emosional dan perselingkuhan dalam rumah tangga. Alia hadir dalam forum itu dan menceritakan kisahnya. Dengan suara bergetar namun penuh kekuatan, ia berkata, "Saya tidak ingin hanya jadi perempuan yang diam dan menyimpan luka. Kita harus berani. Karena saat kita diam, mereka akan mengira kita lemah. Tapi kita tidak. Kita adalah ibu, istri, manusia yang layak dihargai." Tepuk tangan menggema. Banyak perempuan mendatangi Alia, memeluk, dan menangis bersamanya. Sementara itu, Fikri mulai kehilangan arah. Ia diskors dari kantor karena nama baik perusahaan tercoreng akibat viralnya video itu. Mitra-mitra perusahaan mulai mempertanyakan integritasnya. Kekasih gelapnya, Nadia, juga mulai menjauh. Tak sanggup menanggung beban sosial dari hubungan mereka, Nadia memutuskan pergi. Fikri ditinggal sendiri. Ia menghubungi Alia lagi. "Aku minta maaf. Alia, aku salah. Aku hancur sekarang. Dulu kamu juga menghancurkan aku, Fikri. Tapi bedanya, aku tetap bangkit. Kasih aku kesempatan buat berubah. Aku siap disidang. Siap minta maaf ke anak-anak. Aku siap ceraikan Nadia." Alia tertawa kecil, getir. "Kamu tidak paham, Mas. Ini bukan hanya soal Nadia. Ini soal kepercayaan. Dan kamu sudah menginjak-injak itu. Aku tidak butuh janji lagi. Aku butuh hidup tenang." Suatu malam, Alia duduk di kamar dengan secangkir teh. Ia membuka surat gugatan cerai yang telah ia siapkan. Ia tahu ini keputusan besar. Tapi ia merasa damai. Besoknya, ia mengirim surat itu ke pengadilan agama. Fikri menerima salinannya seminggu kemudian. Ia syok, tapi tak bisa menyangkal ini semua adalah akibat dari pilihannya sendiri. Proses perceraian berjalan alot. Fikri sempat menolak tanda tangan, berharap Alia berubah pikiran. Namun tekad Alia tak tergoyahkan. Ia datang ke persidangan dengan kepala tegak, membawa dua anaknya yang kini mulai mengerti arti ketegaran. Hakim memutuskan perceraian sah setelah 3 kali mediasi gagal. Ketika hakim mengetuk palu, Alia memejamkan mata. Ada rasa sedih, tentu saja. Tapi lebih dari itu, ada rasa lega. Ia sudah merdeka dari kepalsuan. Pasca perceraian, Alia fokus membangun hidup baru. Ia menerima tawaran untuk menjadi pembicara tetap di beberapa forum perempuan. Ia juga mulai membangun bisnis kecil di bidang fashion muslimah, berbekal hobi lamanya yang selama ini ia kubur karena sibuk menjadi istri. Anak-anak pun tumbuh bahagia. Mereka tahu, meskipun tidak memiliki ayah di rumah, mereka memiliki ibu yang kuat dan penuh kasih. Suatu hari, saat menidurkan anak keduanya, si kecil bertanya, "Bu, kenapa ibu nggak sedih lagi?" Alia tersenyum, memeluk anaknya erat. "Karena ibu sudah memilih untuk bahagia. Dan karena kalian,
Ibu nggak pernah sendiri. Di media sosial, nama Alia masih diperbincangkan. Tapi kini bukan lagi karena dramanya, melainkan karena inspirasinya. Banyak yang menjadikan kisahnya sebagai pembelajaran, bahwa cinta harus dijaga dengan kejujuran, bukan kebohongan. Fikri, di sisi lain, masih mencoba bangkit. Tapi ia tahu, kehilangan Alia adalah harga dari pengkhianatan yang tak bisa ditebus. Malam itu, saat langit cerah tanpa awan, Alia menulis di jurnalnya, "Aku tidak menyesal mencintaimu, Fikri. Aku hanya menyesal tidak lebih cepat mencintai diriku sendiri." Dan dengan itu, Alia menutup bab lamanya. Kini, ia siap menulis kisah baru, kisah tentang perempuan yang bangkit dari luka, dan berjalan dengan kepala tegak menuju cahaya yang ia ciptakan sendiri. Alia duduk di meja makan yang kini hanya dihuni 3 orang, dirinya dan 2 buah hatinya. Dulu, meja ini selalu penuh dengan gelak tawa dan suara-suara harapan. Kini, meski lebih sepi, tidak berarti kosong. Ada ketegaran yang baru tumbuh di sana, akar kekuatan yang sedang mengakar dalam diam. Sudah sebulan sejak perceraian mereka disahkan. Waktu yang tidak terlalu lama, namun cukup untuk membuat Alia berpikir ulang tentang banyak hal. Ia mulai membiasakan diri bangun pagi tanpa harus menyiapkan pakaian kerja Fikri. Ia bangun untuk dirinya sendiri, dan untuk 2 malaikat kecil yang membuatnya terus bertahan. Hari-harinya kini dipenuhi kesibukan. Pagi dimulai dengan menyiapkan sarapan, lalu mengantar anak-anak ke sekolah. Siangnya, ia sibuk mengurus bisnis kecil yang mulai ia jalankan dari rumah, menjual pakaian muslimah modern lewat media sosial. Ia juga membuat konten tentang pemberdayaan perempuan, membagikan kisahnya secara perlahan, dengan cara yang inspiratif. Salah satu unggahannya viral. Sebuah video singkat tentang bagaimana ia berdiri lagi setelah dikhianati. Komentarnya membanjir. Banyak perempuan dari seluruh Indonesia mengirimkan pesan kepadanya, menceritakan kisah mereka, memohon nasihat, atau sekadar ingin memeluk Alia secara virtual. "Mbak Alia, aku juga pernah diselingkuhi. Tapi aku nggak sekuat Mbak. Gimana caranya berdiri lagi?" Alia membaca setiap pesan dengan hati yang berat. Namun ia membalas satu persatu dengan tulus. Baginya, luka tidak seharusnya hanya jadi kenangan, tapi bahan bakar untuk menyalakan semangat orang lain. Suatu hari, ia mendapat undangan dari sebuah komunitas pemberdayaan perempuan di Surabaya. Mereka ingin mengundangnya sebagai pembicara. Alia sempat ragu. Ia belum pernah bicara di hadapan banyak orang secara formal. Namun setelah diskusi dengan anak-anak dan ibunya, ia mengiyakan. "Bu, aku ikut, ya?" tanya si sulung. Alia tersenyum. "Tentu. Kalian akan selalu jadi kekuatanku." Di Surabaya, Alia berdiri di panggung kecil namun hangat. Di depannya, puluhan perempuan menatap dengan penuh harap. Ia menarik napas dalam. "Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma perempuan yang pernah dibohongi, dikhianati. Tapi hari ini aku berdiri di sini, karena aku memilih untuk memaafkan diri sendiri. Karena aku sadar, aku pantas untuk bahagia." Tepuk tangan membuncah. Beberapa perempuan menangis. Sejak saat itu, Alia mulai rutin menjadi narasumber di berbagai tempat. Ia bukan hanya ibu rumah tangga, bukan hanya mantan istri yang tersakiti, ia kini menjadi inspirasi. Di tengah keberhasilan kecilnya itu, Alia tidak luput dari tantangan. Ia harus menghadapi komentar dari beberapa orang yang mencibirnya sebagai pencari simpati. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia hanya mencari panggung. "Biarin aja, Bu. Orang iri karena ibu hebat," kata anak keduanya, polos. Alia tersenyum. Ia belajar untuk tidak terlalu ambil hati. Ia tahu, setiap langkah maju akan selalu diiringi suara-suara sumbang. Tapi ia juga tahu, diamnya dulu hanya membuat orang seenaknya menginjak harga dirinya. Kini, ia memilih untuk bersuara. Suatu malam, ia mendapat pesan dari seseorang yang tidak ia duga. "Fikri, Alia, bolehkah aku bicara? Aku ingin ketemu anak-anak. Aku sudah ikut terapi, dan aku merasa lebih baik." Alia terdiam cukup lama. Sebagian hatinya ingin membalas, sebagian lagi menolak. Ia tahu, Fikri adalah bagian dari masa lalunya. Namun ia juga ayah dari anak-anaknya. Setelah berdiskusi dengan anak-anak dan mempertimbangkan dengan matang, ia setuju untuk pertemuan terbatas.
Mereka bertemu di sebuah taman. Fikri terlihat jauh lebih kurus. Ia membawa boneka kecil dan buku cerita untuk anak-anaknya. Mereka tampak bahagia melihat ayahnya, tapi juga canggung. Alia duduk agak jauh, mengawasi dengan tenang. Setelah anak-anak berlarian di sekitar taman, Fikri mendekati Alia. "Terima kasih sudah izinkan aku bertemu mereka." Alia hanya mengangguk. "Terima kasih karena kamu tetap jadi ibu yang luar biasa. Aku menyesal." "Kamu sudah sering bilang itu, Mas," ucap Alia pelan. "Aku harap kali ini kamu benar-benar berubah. Untuk mereka. Bukan untuk aku." Pertemuan itu menjadi titik awal hubungan kooperatif mereka sebagai orang tua. Meski tidak lagi menjadi pasangan, mereka tetap sepakat untuk tidak menjadikan anak-anak korban. Alia tidak lagi membiarkan kebenciannya menguasai hidup. Ia memilih untuk tenang, untuk memaafkan, meski tidak melupakan. Di antara luka dan tangisan yang pernah ia alami, tumbuh taman kecil bernama Harapan. Ia mulai memimpikan hal-hal baru, mendirikan rumah aman untuk perempuan korban kekerasan, membuka butik sendiri, menyekolahkan anak-anaknya ke tempat terbaik. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia belajar manajemen keuangan, ikut kelas daring tentang bisnis, dan bahkan mulai mengajar desain busana di komunitas lokal. Setiap langkah kecilnya adalah bentuk pembuktian bahwa ia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Satu sore yang hangat, saat ia dan anak-anak piknik di halaman belakang, anak sulungnya berkata, "Bu, kalau aku besar, aku mau jadi seperti ibu." Alia menoleh, terkejut. "Kenapa?" "Karena ibu kuat. Ibu nggak takut. Ibu bisa jaga kita walau sendiri." Alia memeluk anaknya erat-erat. Ia menangis. Tapi kali ini, bukan karena luka melainkan karena rasa syukur. Bab ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, Alia sudah bukan perempuan yang sama seperti beberapa bulan lalu. Ia bukan lagi istri yang diam saat disakiti, bukan lagi ibu yang hanya menangis dalam sunyi. Kini, ia adalah cahaya bagi banyak perempuan lain. Dan meski masa lalunya penuh luka, ia memilih untuk menjadikan luka itu kekuatan. Langit mendung sore itu tidak menghalangi langkah Alia menuju tempat baru yang kini menjadi pusat aktivitasnya. Sebuah ruko kecil yang dulunya toko sembako, kini perlahan disulapnya menjadi butik mungil. Dengan cat dinding berwarna hijau mint yang menenangkan, dan rak-rak kayu yang ia susun bersama anak-anak, Alia menamai tempat itu Cahaya Alia. Sebuah nama yang sederhana, tapi syarat makna. Cahaya, karena ia ingin tempat ini menjadi cahaya bagi perempuan-perempuan yang pernah merasa gelap dalam hidupnya. Alia, karena ia ingin mencintai dirinya sendiri lagi. Hari pembukaan butik itu sederhana, namun penuh kehangatan. Beberapa tetangga datang membawa bunga, ada juga komunitas perempuan yang selama ini Alia dampingi melalui media sosial. Tidak sedikit yang datang hanya untuk bertemu langsung dengannya. Perempuan yang kisahnya menginspirasi ribuan orang. "Terima kasih sudah hadir." Suara Alia gemetar saat memberikan sambutan. Tempat ini bukan hanya tentang baju, tetapi tentang keberanian untuk memulai lagi. Untuk siapapun yang merasa hancur, percayalah, kalian bisa bangkit. Sejak saat itu, butik kecil Alia tidak hanya menjual pakaian. Di sana juga rutin diadakan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, desain sederhana, dan bahkan konseling kelompok yang dilakukan secara informal. Ia tidak bisa membantu semua orang, tapi ia bisa menciptakan ruang aman bagi mereka untuk bercerita dan mendengarkan. Pada salah satu sesi sore hari, seorang ibu muda bercerita dengan mata sembab, "Saya ditinggal suami waktu anak saya baru lahir. Saya pikir saya akan mati, Mbak. Tapi lihat Alia, saya jadi percaya bahwa saya juga bisa kuat." Alia memeluk perempuan itu. "Kamu tidak sendiri. Kita semua di sini pernah merasa seperti itu. Tapi kita bertahan. Dan kamu juga akan." Sementara itu, anak-anak Alia tumbuh dengan penuh kasih dan pemahaman. Meski tanpa figur ayah penuh waktu, Alia berusaha keras menciptakan lingkungan yang tetap sehat. Ia terbuka menjawab pertanyaan anak-anak tentang apa yang terjadi dulu, dengan bahasa sederhana dan jujur. "Kenapa ayah dulu menyakiti ibu?" tanya anak sulungnya suatu malam. Alia menatap mata anak itu. "Karena ayah juga manusia, Nak. Dan manusia bisa salah. Tapi yang penting sekarang, ayah tetap sayang kalian. Dan ibu akan selalu jaga kalian."
Jawaban itu tidak mudah. Tapi Alia memilih jujur. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dalam kebencian. Satu hal yang Alia pelajari dari pengalaman pahitnya adalah pentingnya berdamai. Berdamai bukan dengan Fikri, tapi dengan masa lalu. Ia tidak ingin membawa dendam sebagai beban. Maka suatu hari, dengan hati yang tenang, ia menulis surat. Untuk Fikri. Aku tidak akan pernah lupa luka yang kamu beri. Tapi aku juga tidak ingin hidupku berhenti karena itu. Aku memilih untuk memaafkan, bukan untuk kamu, tapi untuk diriku. Agar aku bisa melangkah tanpa beban. Terima kasih karena kamu pernah jadi bagian dari hidupku. Kini saatnya aku berjalan sendiri. Membawa anak-anak menuju cahaya yang layak mereka dapatkan. Alia. Surat itu tidak pernah ia kirim. Tapi ia simpan di laci meja kerja. Sebagai pengingat bahwa luka masa lalu telah ia ubah menjadi cahaya yang kini menyinari banyak jalan. 2 bulan setelah butik berdiri, Alia mendapat kesempatan luar biasa. Undangan untuk menjadi pembicara di konferensi nasional tentang pemberdayaan perempuan. Ia nyaris menolak karena merasa dirinya bukan siapa-siapa. Tapi komunitasnya mendorong, bahkan anak-anaknya mendukung penuh. Bu, kamu pasti bisa. Ibu harus cerita ke lebih banyak orang. Dengan persiapan matang, Alia berangkat ke Jakarta. Ia berdiri di atas panggung besar, di depan ratusan peserta. Ia mengenakan tunik putih rancangannya sendiri, dan hijab dengan motif bunga-bunga kecil. Tangannya gemetar saat memegang mikrofon. Namun matanya tajam, penuh semangat. Aku adalah seorang ibu, perempuan biasa. Tapi ketika hidupku dihancurkan oleh pengkhianatan, aku memilih untuk tidak ikut hancur. Aku memilih bangkit. Dan aku tahu, kalian pun bisa. Tepuk tangan berdentum. Tangis pecah. Banyak yang berdiri memberi standing ovation. Di sudut ruangan, seorang jurnalis mendekatinya. Kisah Mbak Alia sangat menyentuh. Kami ingin mengangkatnya dalam majalah kami. Sejak saat itu, nama Alia mulai dikenal luas. Ia diundang ke berbagai acara, tidak untuk membicarakan skandal, tapi untuk memberi semangat. Ia mengubah narasi, dari perempuan yang diselingkuhi, menjadi perempuan yang menginspirasi. Namun popularitas membawa tantangan baru. Media sosialnya mulai dibanjiri komentar jahat. Ada yang menyebutnya cari perhatian, ada yang menuduhnya sengaja menjual aib. Kalau kamu kuat, kenapa harus cerita-cerita terus? Komentar itu sempat menggoyahkan hati Alia. Ia menangis malam itu, di kamar, jauh dari anak-anak. Tapi pagi harinya, ia membuka DM dari seorang gadis berusia 19 tahun. Mbak Alia, karena cerita Mbak, aku membatalkan niat bunuh diri. Aku percaya hidupku masih berharga. Terima kasih. Alia menangis lagi. Tapi kali ini, karena haru. Ia sadar, meski tidak semua orang suka, ia telah menyelamatkan satu nyawa. Dan itu cukup. Alia mulai melibatkan perempuan-perempuan lain dalam bisnisnya. Ia memberi pelatihan gratis, membagikan modal kecil, dan membantu mereka menjual hasil karya. Ruko kecilnya kini berkembang menjadi 2 lantai. Lantai atas digunakan untuk workshop dan ruang konsultasi. Pada suatu pertemuan komunitas, seorang wanita paruh baya mendekatinya. Alia, kamu ingat aku? Aku ibu dari Dina, yang dulu kamu bantu lepas dari KDRT. Alia mengangguk dan memeluknya. Dina sekarang kuliah, Alia. Karena kamu, hidup kami berubah. Hari itu, Alia kembali pulang dengan dada sesak. Bukan karena sedih, tapi karena penuh. Hatinya penuh dengan rasa syukur. Luka-luka masa lalunya telah tumbuh menjadi taman bunga yang memberi keindahan bagi banyak orang. Suatu malam, Alia menulis di jurnal pribadinya. Dulu aku pikir kebahagiaan hanya bisa datang dari cinta seorang pria. Tapi ternyata, kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk mencintai diri sendiri. Dari kekuatan untuk tetap berjalan, meski dunia runtuh. Dan dari tangan-tangan kecil anakku yang tak pernah berhenti menggenggamku. Kini, Alia dikenal sebagai tokoh komunitas. Bukan selebriti, bukan tokoh politik, tapi pahlawan bagi perempuan biasa yang pernah merasa tidak berdaya. Namanya tercantum dalam nominasi penghargaan lokal untuk tokoh inspiratif tahun ini. Saat ia berdiri di panggung kecil menerima penghargaan itu, ia menatap ke arah anak-anaknya yang duduk di barisan depan. Untuk kalian,
ucapnya sambil mengangkat trofi kayu sederhana. Dan untuk semua perempuan yang pernah patah hati, kita bukan korban. Kita adalah cahaya. Alia berdiri di halaman butik yang kini ramai pengunjung. Di sekelilingnya, perempuan-perempuan tersenyum sambil membawa karya mereka. Di tangannya, sebuah surat izin pendirian yayasan baru, Yayasan Cahaya Alia, tempat perlindungan dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan. Alia menatap langit senja yang hangat. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya tersenyum. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi ia juga tahu, ia telah menyalakan cahaya yang tak akan padam. 3 bulan setelah Alia menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif perempuan di kotanya, ia mewujudkan impian terbesarnya, mendirikan Yayasan Cahaya Alia. Tempat itu berdiri di sebuah rumah 2 lantai yang ia sewa dengan hasil keuntungan butiknya. Tidak mewah, tapi hangat dan penuh harapan. Lantai pertama digunakan sebagai ruang konseling dan pelatihan keterampilan seperti memasak, menjahit, membuat kerajinan, dan administrasi dasar. Lantai kedua disediakan sebagai tempat tinggal sementara bagi perempuan yang melarikan diri dari rumah karena kekerasan, perselingkuhan, atau konflik rumah tangga berat lainnya. Alia tidak menjalankan semua ini sendiri. Ia membentuk tim yang terdiri dari konselor profesional, relawan, dan mantan korban yang telah pulih. Mereka tidak hanya bekerja, tapi berbagi cerita dan membangun kekuatan dari luka masing-masing. Hari pertama rumah singgah dibuka, seorang perempuan muda datang dengan 2 anak balita. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya menunjukkan sisa tangisan yang panjang. "Nama saya Niar," ucapnya pelan. "Saya lari dari suami saya. Sudah 5 tahun saya bertahan karena anak-anak. Tapi kemarin dia mengancam akan lempar anak saya dari balkon." Alia memeluk Niar tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, pelukan bisa lebih menenangkan daripada 1000 kata. Niar adalah korban pertama yang tinggal di lantai 2 Yayasan Cahaya Alia. Ia diberi kamar kecil dengan 2 kasur, boneka, dan bantal-bantal lembut. Setiap hari Niar mengikuti pelatihan menjahit. Dalam 2 minggu, ia mulai bisa membuat dompet kecil. Dalam sebulan, hasil karyanya mulai dijual di butik Alia. Di bulan kedua, Niar sudah bisa mandiri dan pindah ke kontrakan sederhana sambil membawa 2 anaknya yang mulai tersenyum kembali. Kabar tentang rumah singgah itu menyebar cepat. Tidak lama, Alia menerima surat dari dinas sosial, mengajak kerjasama. Mereka menyediakan bantuan logistik dan tenaga psikologis untuk mendampingi korban. Namun tidak semua tanggapan positif. Beberapa orang mulai mempertanyakan latar belakang Alia. Siapa sih Alia itu? Cuma perempuan yang pernah diselingkuhi? Kok bisa jadi penggerak sosial? Ada juga tetangga dekat yang mengeluh, rumah itu bikin rame. Banyak perempuan aneh keluar masuk. Bikin kampung gak nyaman. Tapi Alia tetap berjalan. Ia tahu perjuangan untuk perempuan tidak pernah mudah. Ia belajar memfokuskan diri pada dampak, bukan cibiran. Salah satu program andalan yayasan adalah Ruang Cerita, sebuah forum bulanan di mana perempuan bisa berbicara tanpa dihakimi. Suatu malam, dalam Ruang Cerita yang keempat, seorang perempuan berusia 50 tahun berbicara di hadapan para peserta. "Saya ibu rumah tangga. Anak saya 2, suami saya PNS. Dari luar hidup saya tampak sempurna. Tapi saya mengalami KDRT lebih dari 20 tahun. Dipukul, direndahkan, dikhianati. Saya bertahan karena malu. Tapi malam ini, saya berani bicara, karena saya ingin hidup saya tidak berakhir hanya sebagai korban." Ruangan hening. Lalu perlahan, satu demi satu perempuan lain mulai bicara. Ada yang diselingkuhi, ada yang ditinggalkan saat hamil, ada yang dikucilkan karena memilih bercerai. Tidak ada yang menangis karena lemah, tapi karena akhirnya merasa tidak sendirian. Alia duduk di sudut, mendengarkan. Ia merasa rumah ini telah menjadi tempat yang ia impikan. Rumah bagi mereka yang terluka. Di tengah keberhasilannya, Fikri, mantan suami Alia, kembali muncul. Ia datang tanpa janji, tiba-tiba muncul di butik saat Alia sedang menata etalase. "Alia, boleh bicara sebentar?" Alia terdiam, lalu menatapnya dengan tenang. Sudah lama ia menyiapkan diri untuk pertemuan ini. Fikri menunduk. "Aku dengar semua tentang kamu. Aku ingin minta maaf. Aku tahu nggak ada maaf yang cukup. Tapi aku sadar, aku dulu sangat egois.
Alia tidak menangis, tidak marah. Terima kasih sudah datang. Tapi maafmu bukan sesuatu yang aku butuhkan lagi. Aku sudah selesai dengan luka itu. Sekarang aku fokus untuk yang lebih penting. Fikri mengangguk. Kamu benar-benar berubah. Alia tersenyum tipis. Aku tidak berubah, Fikri. Aku hanya kembali menemukan siapa diriku sebenarnya. Percakapan itu tidak berlanjut panjang. Fikri pergi, dan Alia tidak pernah melihatnya lagi. Tapi yang ia rasakan malam itu adalah kedamaian. Bukan karena dendam selesai, tapi karena ia sudah tidak memegang dendam itu lagi. Yayasan terus tumbuh. Alia mulai menerima undangan dari berbagai kota untuk membuka cabang. Namun ia memilih fokus pada satu rumah dulu, memastikan kualitas dan keberlanjutan. Ia lebih memilih berdampak kecil tapi nyata, daripada besar tapi rapuh. Anak-anak Alia kini menjadi remaja. Mereka juga mulai ikut kegiatan yayasan. Putri sulungnya belajar menggambar dan mulai membuat desain logo. Sementara anak keduanya membantu mengelola sosial media yayasan. Kita bantu ibu, ya. Karena ibu nggak cuma ibu kita, tapi ibu bagi banyak orang. Ucapan itu membuat mata Alia berkaca-kaca. Ia tahu perjuangannya tidak akan mudah, tapi ia tidak sendiri. Suatu hari, seorang jurnalis senior dari stasiun televisi nasional datang mewawancarainya untuk segmen Hari Ibu. Dalam wawancara itu, Alia ditanya, apa yang membuat Alia tetap bertahan dan terus membantu orang lain? Alia menjawab sambil tersenyum. Karena aku tahu rasanya terluka dan tidak punya tempat pulang. Aku tidak ingin ada perempuan lain merasakan itu sendirian. Alia berdiri di balkon rumah singgah, menatap langit penuh bintang. Di bawah, suara tawa anak-anak dari lantai 2 terdengar pelan. Beberapa ibu sedang bercengkerama, menjahit sambil berbagi cerita. Alia menggenggam secangkir teh hangat, lalu memejamkan mata. Hatinya tenang, pikirannya damai. Di balik semua luka yang pernah ia alami, kini ia menemukan tujuan. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Tapi ia juga tahu, dari reruntuhan rumah tangga yang dulu hancur, kini ia membangun rumah baru. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua perempuan yang butuh tempat untuk menyembuhkan luka. Dan rumah itu akan selalu terbuka. Alia memandangi kalender di meja kerjanya. Sudah 2 tahun sejak Yayasan Cahaya Alia berdiri. 2 tahun yang penuh peluh, air mata, tawa, dan harapan. Ia tak menyangka langkah yang dulu dimulai dari hati yang hancur, kini telah menjadi perjalanan besar yang menyentuh ribuan perempuan. Setiap bulan, ada lebih dari 100 perempuan yang mengikuti pelatihan. Ada lebih dari 20 ibu yang tinggal sementara di rumah singgah. Beberapa di antara mereka kini sudah hidup mandiri, membuka usaha kecil, bahkan kembali berdamai dengan diri mereka sendiri. Tapi Alia tahu, pekerjaan belum selesai. Dunia masih terlalu keras bagi banyak perempuan. Masih banyak anak yang menjadi saksi konflik rumah tangga. Masih banyak istri yang dipaksa diam dalam pernikahan tak sehat karena tekanan sosial dan ekonomi. Suatu sore, Alia mendapatkan pesan dari seorang perempuan bernama Farida. Ia adalah guru SMA yang diam-diam mengikuti perkembangan yayasan dari sosial media. Bu Alia, tulisnya. Saya ingin mengundang ibu menjadi pembicara di sekolah kami untuk Hari Perempuan. Anak-anak perempuan di sini butuh figur yang bisa menguatkan mereka. Alia tersenyum membaca pesan itu. Ia menerima undangan tersebut tanpa ragu. Dalam benaknya, remaja putri harus dibekali kekuatan sebelum luka datang. Pencegahan lebih penting daripada pengobatan. Saat tiba di SMA tersebut, Alia berdiri di atas panggung kecil. 100 lebih siswa perempuan menatapnya penuh antusias. Dulu, aku berpikir rumah tangga yang bahagia adalah akhir dari segalanya. Aku pikir cinta cukup. Tapi hidup mengajarkan bahwa cinta tanpa hormat dan tanggung jawab hanya akan melahirkan luka. Hari ini, aku berdiri di sini bukan karena aku sempurna, tapi karena aku pernah hancur dan belajar bangkit. Sesi itu ditutup dengan sesi tanya-jawab. Seorang gadis bernama Rani angkat tangan dengan ragu. Bu Alia, kalau orang tua kita sering bertengkar, apa itu salah kita? Kadang saya merasa semua jadi rusak karena saya. Alia mendekati Rani dan memegang tangannya. Sayang, pertengkaran orang tua bukan salahmu. Kamu bukan penyebab luka mereka. Kamu anak yang berharga,
Dan kamu punya masa depan yang bisa kamu bentuk sendiri. Rani menangis. Beberapa temannya juga ikut meneteskan air mata. Disitulah Alia sadar, perjuangannya harus menjangkau generasi muda. Karena luka bisa dicegah dengan kesadaran sejak dini. Seiring waktu, Alia mulai diminta menjadi pembicara di berbagai kota. Ia diundang ke seminar, talk show televisi, bahkan menjadi narasumber dalam perumusan kebijakan perlindungan perempuan di daerahnya. Namun semua kesibukan itu tidak membuatnya lupa dengan akar perjuangannya. Setiap pagi, ia masih datang ke rumah singgah. Menyapa ibu-ibu, ikut dalam pelatihan, mendengarkan cerita mereka. Karena bagi Alia, kekuatan datang dari kedekatan dengan mereka yang terluka. Suatu malam, Alia duduk bersama Sinta, perempuan muda berusia 24 tahun yang baru datang ke rumah singgah. Sinta adalah korban pernikahan dini yang dipaksa oleh orang tuanya. Suaminya kasar dan tidak pernah memberi nafkah. "Aku malu, Bu," ucap Sinta. "Aku gagal jadi istri. Orang tuaku kecewa." Alia menggenggam tangannya. "Gagal itu ketika kita berhenti mencoba. Tapi kamu di sini, kamu sedang berjuang. Dan itu luar biasa." Sinta menangis dan memeluk Alia. Malam itu, Alia merasa hatinya penuh. Ia tahu, satu pelukan bisa mengubah hidup seseorang. Karena pelukan juga adalah bentuk keberanian. Yayasan Cahaya Alia kini mengembangkan unit usaha kecil-kecilan. Mereka memproduksi tas rajut, sabun herbal, dan camilan sehat. Produk-produk ini dijual online dengan label Tangan yang Bangkit. Semua keuntungan dikembalikan untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Anak-anak Alia pun semakin terlibat. Putrinya, Zahra, kini mengelola sosial media dan membuat konten edukatif tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sementara anak laki-lakinya, Malik, mengajar komputer dasar bagi ibu-ibu yang tinggal di rumah singgah. "Ibu," kata Malik suatu malam, "aku bangga jadi anakmu." Alia menatapnya haru. Dulu, ia takut anak-anaknya akan tumbuh dengan trauma. Tapi kini ia tahu, luka bisa melahirkan kekuatan jika diolah dengan cinta. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat Alia menghadiri pernikahan Niar, korban pertama rumah singgah. Niar kini menikah lagi dengan lelaki yang menerima masa lalunya dan anak-anaknya. "Ibu Alia, aku nggak tahu harus bilang apa. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku masih di rumah itu atau sudah nggak ada lagi," ucap Niar sambil memeluk Alia di pelaminan. Alia hanya membalas pelukan itu. Ia tidak butuh ucapan terima kasih. Senyum Niar dan tawa anak-anaknya sudah cukup menjadi hadiah terbesar. Namun perjuangan belum berhenti. Suatu hari, rumah singgah mendapat ancaman dari sekelompok orang yang merasa keberadaan mereka merusak nilai keluarga. Perempuan seharusnya tidak diajarkan untuk meninggalkan suami. Mereka ini ngajarin istri-istri buat jadi pembangkang. Alia mendapat pesan bernada kebencian, bahkan diteror di media sosial. Tapi ia tidak mundur. Ia justru menggelar konferensi pers dan mengundang media untuk datang langsung melihat kegiatan yayasan. Dalam konferensi itu, ia berkata tegas, "Kami tidak mengajarkan pembangkangan. Kami mengajarkan keberanian untuk keluar dari hubungan yang membahayakan. Kami tidak menghancurkan keluarga. Kami menyelamatkan jiwa." Dukungan pun berdatangan dari berbagai pihak. Artis, aktivis, pejabat, hingga tokoh agama ikut bersuara. Mereka menyatakan dukungan pada gerakan Alia. Malam itu, setelah semua reda, Alia duduk di ruang kerjanya. Ia melihat tumpukan surat dari perempuan-perempuan yang pernah dibantu. Semuanya berisi ungkapan terima kasih dan doa. Ia membaca salah satu surat. "Bu Alia, saya mungkin tidak akan pernah bisa membalas semua yang ibu lakukan. Tapi karena ibu, anak saya bisa melihat ibunya tersenyum lagi. Terima kasih telah menjadi cahaya." Air mata Alia mengalir pelan. Ia tidak menangis karena sedih. Ia menangis karena bahagia. Karena tahu, langkahnya yang dulu dimulai dari puing-puing rumah tangga yang hancur, kini telah menjadi jalan terang bagi banyak orang. Alia sedang menyapu halaman rumah singgah. Matahari pagi menyinari wajahnya. Dari dalam rumah terdengar suara ibu-ibu tertawa, suara anak-anak belajar membaca, dan suara harapan yang perlahan tumbuh. Seorang perempuan muda datang tergopoh-gopoh sambil membawa anaknya. Ini tempat untuk ibu-ibu yang butuh bantuan, ya?"
Alia berhenti menyapu. Ia menatap perempuan itu, lalu tersenyum. Iya, ini rumahnya. Masuk, ya. Kamu nggak sendiri. Dan seperti itu, satu langkah lagi dimulai. Langkah yang tak akan berhenti. 3 tahun telah berlalu sejak Alia pertama kali membuka pintu rumah singgahnya untuk para perempuan yang ingin membebaskan diri dari luka. Hari ini, rumah itu telah berkembang menjadi 3 cabang di kota berbeda, dan sebuah pusat pelatihan besar di tengah kota yang diberi nama Pusat Harapan Cahaya. Tapi bagi Alia, hari ini bukan hanya tentang pencapaian. Ada sesuatu yang jauh lebih personal, lebih mendalam. Hari ini adalah hari peringatan perceraian resminya dengan Raffi. Hari ketika ia benar-benar berdiri sendiri tanpa beban masa lalu. Alih-alih bersedih, Alia memilih hari ini untuk berkumpul bersama keluarga besarnya dan para perempuan yang ia bantu. Mereka menggelar syukuran sederhana di halaman rumah singgah. Ada nasi tumpeng, balon warna-warni, dan sorak-sorai anak-anak. Dulu aku pikir hari ini akan terasa sunyi, ucap Alia pada Lani, sahabat sekaligus ketua pengelola yayasan. Tapi nyatanya, aku justru dikelilingi oleh keluarga yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Raffi sendiri sudah menikah lagi dengan perempuan yang dulunya menjadi selingkuhannya. Namun rumah tangganya tidak berjalan mulus. Beberapa tahun terakhir, kabar tentang perselisihan mereka mulai terdengar di kalangan teman lama. Alia tak pernah ikut campur. Bahkan ketika Raffi diam-diam mengirim pesan dan meminta maaf serta berniat bertemu anak-anak, Alia hanya menjawab singkat. Kamu bisa bicara dengan anak-anak. Tapi untuk hidupku, aku sudah menemukan jalanku. Putri dan putranya pun sudah mampu membuat keputusan sendiri. Mereka tak lagi menyimpan dendam. Mereka belajar memaafkan, bukan demi Raffi, tapi demi ketenangan diri mereka sendiri. Hari itu, setelah acara syukuran, Alia menyendiri sebentar di ruang tamu rumah singgah. Di tangannya, ada sebuah kotak kayu kecil berisi surat-surat dan kenangan masa lalu. Ia membuka satu persatu, membaca kembali tulisan tangannya dulu. Surat untuk dirinya sendiri di masa sulit. Alia, kamu akan baik-baik saja. Alia, luka ini tidak akan selamanya menyakitimu. Alia, kamu berhak bahagia. Air matanya menetes, tapi bukan karena sedih. Ia menangis karena rasa bangga. Dulu ia menulis surat-surat itu sambil gemetar, penuh ketakutan dan putus asa. Kini ia membacanya sambil tersenyum, karena semua yang ia tulis ternyata benar. Keesokan harinya, Alia menghadiri undangan sebagai pembicara utama dalam sebuah konferensi nasional bertajuk Perempuan dan Pemulihan. Ia berdiri di panggung megah di hadapan ratusan peserta dari berbagai kota. Ia tak membawa presentasi formal. Hanya dirinya, dan sebuah cerita. Namaku Alia. Dulu aku hanya istri biasa. Seorang ibu rumah tangga yang mencintai keluarganya lebih dari apapun. Tapi cinta itu tak cukup menyelamatkanku dari pengkhianatan dan kekerasan batin. Ia menceritakan bagaimana ia membawa seluruh keluarganya saat membongkar perselingkuhan suaminya. Tentang malam-malam panjang yang ia habiskan menangis di kamar, sendirian. Tentang bagaimana ia memulai semuanya dari nol. Tapi hari ini, lanjutnya, aku tidak berdiri di sini sebagai korban. Aku berdiri sebagai bukti bahwa perempuan bisa pulih, bisa bangkit, bisa mengubah luka menjadi kekuatan. Ruangan hening. Lalu terdengar tepuk tangan yang makin lama makin bergemuruh. Banyak yang menangis. Banyak yang terinspirasi. Setelah turun dari panggung, seorang perempuan paruh baya menghampirinya dan memeluknya erat. Terima kasih, Bu Alia. Saya datang dari desa kecil di Sumatera. Saya diam-diam kabur dari suami saya untuk bisa ke sini. Dan kata-kata ibu barusan menyelamatkan saya. Alia hanya membalas pelukan itu. Sore itu, saat kembali ke rumah, Alia mendapat kabar bahwa Sinta, perempuan muda yang dulu ditolongnya, telah lulus pelatihan dan membuka usaha kue rumahan. Bahkan ia sudah merekrut 2 ibu rumah tangga lain dari kompleksnya. Aku ingin jadi sepertimu, Bu Alia. Bukan hanya selamat, tapi juga menyelamatkan. Pesan itu membuat Alia kembali terdiam lama. Ia melihat bayangannya sendiri di cermin. Sudah tak ada lagi wajah murung seperti dulu. Yang kini tampak adalah wajah seorang perempuan dengan mata yang bersinar karena keyakinan. Di malam yang tenang, Alia duduk di ruang tengah bersama anak-anaknya. Mereka bermain monopoli sambil tertawa lepas. Zahra,
yang kini sudah kuliah, bercerita tentang rencananya membuat program edukasi online untuk remaja perempuan. Ibu, aku pengen semua anak cewek tahu bahwa mereka bisa jadi kuat kayak ibu. Alia mengelus rambut anak gadisnya. Kamu akan jadi jauh lebih hebat dari ibu. Sementara itu Malik, yang kini kelas 2 SMA, mulai menunjukkan minat terhadap hukum dan keadilan sosial. Ia sering ikut ibunya ke seminar, mencatat, dan bertanya hal-hal kritis. Bu, nanti kalau aku kuliah hukum, aku pengen bantu bikin undang-undang perlindungan perempuan yang lebih kuat. Alia tersenyum. Luka masa lalu ternyata bukan hanya mengubah dirinya, tapi juga membentuk anak-anaknya menjadi manusia yang peduli. Beberapa bulan kemudian, Alia mendapat kehormatan yang tak pernah ia bayangkan. Ia menerima penghargaan perempuan inspiratif nasional dari Presiden. Di hadapan kamera dan tamu kehormatan, ia berkata, "Penghargaan ini bukan milikku seorang. Ini untuk semua perempuan yang pernah merasa tak berharga. Untuk semua ibu yang terpaksa diam dalam penderitaan. Dan untuk semua anak yang tumbuh dalam ketakutan. Kita semua layak untuk hidup yang penuh cinta, aman, dan bermakna." Saat menerima plakat, air matanya kembali mengalir. Tapi seperti biasa, itu bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis kemenangan. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, Alia duduk sendiri di beranda rumahnya. Ia menatap bunga-bunga yang mulai bermekaran di taman kecilnya. Hatinya tenang. Ia membuka laptop dan mulai menulis. Bukan laporan kegiatan yayasan, tapi buku. Sebuah memoar. Judulnya, Cahaya dari Luka, Perjalanan Seorang Ibu yang Bangkit. Kata pertama yang ia ketik adalah, "Aku pernah hancur, tapi aku juga pernah bangkit. Dan dari reruntuhan itu, aku membangun dunia yang baru, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang pernah merasa sendiri." Alia berdiri di depan gerbang rumah singgah, menyambut seorang perempuan muda yang baru saja tiba sambil membawa koper kecil dan anaknya. Perempuan itu tampak ragu, takut, dan penuh luka. Alia tersenyum dan berkata lembut, "Selamat datang. Kamu sudah memilih jalan yang tepat. Di sini, kamu akan menemukan kembali dirimu." Dan seperti itu, kisah Alia terus berjalan. Tak ada akhir bagi perjuangan seperti ini. Hanya awal yang terus dibuka, untuk mereka yang butuh cahaya.